Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini gue akan membahas cara untuk mendaftar beasiswa Turki dari Kementerian Agama, yaitu beasiswa Turkiye Diyanet Vakfi atau TDV singkatannya. Nah, beasiswa ini itu dari Kementerian Agama Turki dan program-programnya, jurusan-jurusan ini adalah jurusan-jurusan Islam. Jadi studinya tentang Islam. Nah, dan ini bukan hanya untuk S1 dan S2, tapi juga ada untuk program SMA-nya. Jadi buat kalian yang dari SMP ingin SMA di Turki, ini bisa apply beasiswa TDV ini. Nah, untuk video ini gua akan bahas untuk cara pendaftarannya, tapi untuk khusus yang S1 dulu. Jadi ini di layar ini tampilan halaman utama dari website resminya TDV. Nah, ini gua akan jelasin dulu di bagian kiri ini. Jadi di sini itu ada tab dimana kalian bisa melihat, pertama ini home ini nanti dia ada tampilan program apa aja yang ada di TDV di tahun ini. Jadi ini ada 4, ada untuk International Anatolian Imam High School Program, jadi ini untuk SMA. Lalu ini teologi undergraduate program S1, lalu juga di sini ada master degree, di sini untuk S2, dan di sini untuk PhD. Nah, lalu di sini cakupannya apa aja nih untuk beasiswa ini? Mulai dari full pendidikan, kuliah, lalu juga akomodasi tempat tinggal, lalu juga di sini ada transportasi, dan juga di sini ada course. Course ini termasuk juga kalian akan nanti belajar bahasa Turki, dan itu gratis juga. Lalu di sini ada pendaftarannya kapan dibuka dan di sini berakhirnya kapan, tanggal 28 Februari 2025. Jadi masih ada waktu nih, kurang lebih 18 harian lah. Di sini ada status aplikasi. Jadi di sini kalian bisa lihat. Nah, ini not created yet, berarti emang kalian belum apply ya. Lalu balik lagi, jadi di sini ada, selain ada home tadi, di sini ada my documents. My documents adalah tempat untuk kita mengupload semua file-file dan berkas yang dibutuhkan. Nah, nanti kita akan bahas juga ini. Di sini untuk mengecek my application, untuk mengecek status aplikasi kita. Oke, langsung aja kita balik lagi tadi ke home. Nah, di sini kita akan coba melihat untuk program S1 ya. S1 caranya tinggal klik aja yang ini. Nah, di sini nanti dia akan muncul untuk detail dari programnya. Tujuan program itu apa, lalu juga kapan dibukanya, pendaftaran, dan kapan berakhir. Lalu juga di sini ada persyaratannya. Nah, ini beberapa persyaratannya. Contohnya ini lahir setelah 1 Januari 2004. Lalu pendidikan terakhirnya di sini yaitu SMA high school atau S1. Jadi kalau misalnya udah S1 di Indonesia, mau S1 lagi bisa, yang penting ini syarat umurnya ini penuhi. Lalu juga belum nikah, bukan warga Turki, dan udah lulus SMA itu, udah lulus SMA atau misalnya dia itu bakalan lulus nanti di Juli 2025. Ini misalnya kalian belum lulus sekarang, itu bisa nanti pakai SKS, surat keterangan lulus, untuk syaratnya. Oke, langsung aja di sini apply, klik apply. Nah, di sini kita akan mulai mengisi untuk form pendaftarannya. Nah, ini gampang. Yang pertama kita upload untuk profile pictures-nya. Di sini tinggal edit aja nih yang ada gambar icon pensilnya. Lalu setelah itu kita mulai isi data informasi basic lah, untuk nama lengkap gitu. Contoh ini yang harus sesuai dengan paspor. Lalu nasionalitinya Indonesia, warga negara Indonesia. Lalu ini kita bisa pilih untuk kartu identitas, kita pilih aja identity. Ini KTP, kalau paspor juga bisa. Kita isi nomor paspor, lalu gendernya sesuaikan aja, tanggal lahir juga. Oke, kita isi, lalu single. Nah, ini agama kita. Lalu ini
kita isi aja etnis kalian tuh apa, misalnya Betawi. Nah ini ada, kalian tinggal isi aja, sesuaikan. Jawa misalnya dari Sumatera, dari Batak. Nah ini kalian tinggal isi aja. Lalu di sini apakah kalian mempunyai masalah kesehatan atau pernah mengalami operasi? Nah ini kalian bisa checklist nih, kalau misalnya ada, dan kalian tinggal isi aja nanti deskripsi. Kalau nggak ada tinggal di uncheck aja. Nah lalu kalian di sini harus mengupload identity papers. Jadi kalian harus mengupload beberapa opsi, ada pilihan, misalnya KTP, paspor, atau akta lahir gitu. Ya di sini ini wajib ya kalian isi ya. Lalu di sini ini nggak perlu nih, kecuali kalian punya 2 keluarga negaraan. Oke, selanjutnya masuk ke yang bawah. Di sini ada contact information. Ini tempat kalian tinggal, city of residence-nya. Misalnya kalian tinggal di Jakarta, kalian isi aja. Nomor HP kalian ini dirubah dulu ya ke Indonesia, karena kodenya dia akan beda. Kalian isi. Nah di sini kalian juga harus memasukkan salah satu kontak terdekat kalian. Ini untuk misalnya ada perlu darurat, kalian harus masukkan nomor handphonenya. Oke, gitu. Oke, ini bisa di save juga ya, jangan lupa untuk di save. Lalu masuk ke riwayat pendidikan. Nah di sini kalian harus mengisi riwayat pendidikan terakhir kalian. Nah, misalnya kalau kalian ini S1 kan, pasti berarti SMA kan untuk riwayat pendidikan terakhir, high school. Lalu di sini graduate itu kalian udah lulus, kalau continuous itu masih sekolah, masih kelas 3 SMA berarti. Tinggal isi aja, misalnya lulus. Negara kalian sekolah di mana, Indonesia. Kotanya di mana SMA kalian, diisi aja. Terus juga nama sekolahnya, misalnya kelasnya ini kelas 12 kelas ya, kelas 12. Skor sistemnya 100 Indonesia. Lalu nah ini ada 2 nih, ada average score integer dan average score desimal. Ini gampang sih, kalau integer itu seperti biasa, misalnya rata-rata di ijazah kalian atau transkripnya itu 85. Nah desimal ini tinggal di convert aja ke desimal gitu. Ini gue juga sebenarnya udah buat buku panduan lengkapnya, e-booknya, ntar kalian bisa download aja di deskripsi untuk penjelasan nanti dari setiap ini nih, kayak misalnya integer itu apa, desimal itu apa. Nah itu akan dijelaskan di e-book. Lalu ini kapan kalian mulai masuk sekolah SMA gitu, contohnya 2015 kapan lulusnya. Oke, nah lalu juga kalian harus mengupload education papers ini merupakan, di sini ada penjelasannya. Jadi kalian harus mengupload transkrip nilai atau ijazah. Intinya di sini menyatakan kalau kalian itu sudah lulus gitu. Ijazah sih, utamanya ijazah. Nah kalau kalian belum lulus, kalian bisa memasukkan atau mengupload yang namanya SKS, surat keterangan lulus. Kalian bisa minta ke sekolah kalian, tapi kita harus ditranslate nanti ke bahasa Inggris. Oke, nanti kalian langsung aja choose file, kalian upload, lalu kalian save. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Misalnya ini, apakah ibu kalian masih hidup? Nah ini kalian tinggal checklist saja. Apakah ayah kalian masih hidup? Checklist saja. Apakah misalnya kedua orang tua sudah berpisah, bercerai? Dan tinggal dijawab juga. Nah ini gue bahas juga di e-booknya. Ini kalian tinggal download aja untuk detailnya lengkap. Nah ini specify your level of Islamic education. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya
Di sini ditanya tingkat pendidikan Islam kalian tuh gimana gitu, apakah bagus atau normal, apakah rendah atau nggak ada sama sekali gitu. Nah, ini ada gue juga jelasin semuanya di ebooknya. Jadi good itu apa, normal itu misalnya tingkatnya kalian pendidikannya di SMA biasa tapi belajar agama dan sebagainya, itu ada di ebooknya. Kalian tinggal download aja di deskripsi. Misalnya si normal. Oke. Lalu di sini juga ditanya kalian level pengetahuan kalian terhadap Al-Quran Al-Karim. Nah, misalnya ini Hafiz, kalian Hafiz ini kalian udah hafal 30 juz, atau kalian punya beberapa hafalan, atau punya sedikit hafalan, tahu lah gitu tentang Al-Quran, atau enggak sedikit tahu, atau enggak tahu sama sekali, ini kalian harus isi juga. Oke. Misalnya kita isi yang ini, I got some memorization, punya sedikit hafalan Al-Quran, punya beberapa hafalan Al-Quran. Lalu di sini berikutnya adalah sini ada pertanyaan, apakah kalian ingin melanjutkan di bidang teologi, maksudnya di sini dalam pendidikan Islam nanti setelah Imam Hatib High School, maksudnya setelah SMA Imam Hatib. Nah, ini kalian bisa jawab iya, tidak, atau belum memutuskan. Nah, ini biar lebih mudah kita isinya ini aja, undecided, karena kita kan programnya sini S1 kan. Lalu yang berikutnya, ini kan harus menulis surat motivasi kenapa kalian tertarik beasiswa ini. Lalu kalian juga bisa ceritain nanti bagaimana nanti beasiswa ini akan membantu kalian ke depannya, karir kalian akan mau seperti apa dan sebagainya. Nah, ini gue juga bahas di ebook di deskripsi, nanti akan dijelaskan gimana cara nulis surat motivasi yang baik. Lalu juga ada beberapa referensi yang bisa kalian lihat juga nanti di ebooknya. Nah, lalu di sini yang terakhir ini, di pertanyaan terakhir ini, jadi di sini dibilang kalau misalnya kalian ada yang masih belum jelas dari form aplikasi tersebut di atas, atau kalian butuh klarifikasi, atau ada hal-hal yang kalian ingin sampaikan langsung di luar form tadi, itu kalian bisa langsung tulis di sini. Nah, ini juga gua nulis beberapa contohnya di ebook yang ada di deskripsi. Lalu selanjutnya kalau udah oke, misalnya kita udah isi, ini wajib ya kita isi. Nah, ini kalian di sini bukan diminta, kalian harus memilih nanti untuk jika kalian lolos dari seleksi dokumen, nanti kalian akan interview atau wawancara. Nah, ini Turki emang gini, biasanya dia beasiswa pemerintah Turki pun juga gitu, jadi ada seleksi wawancaranya. Nah, ini kalian pilih aja Indonesia. Di sini Indonesia itu ada 2 pilihan, jadi kalian bisa cuma 2 sih, di Aceh dan di Jakarta. Nah, kalian pilih Jakarta. Nah, ini Jakarta. Oke. Selanjutnya di sini ada pilihan kampus, jadi kalian bisa memilih maksud prioritas kampus kalian itu di mana aja gitu. Kalau kalian milih ini, kalian bisa nih, misalnya kalian mau itu prioritasnya gitu, misalnya di Istanbul University yang pertama, lalu keduanya di Bursa Yuludak University, yang ketiganya di RGS University. Nah, ini kalian bisa ubah-ubah nih, tinggal di ini aja nih, di drop down atau dinaikin ke atas nih gitu. Nah, ini tapi ini enggak jadi jaminan gitu, karena tetap nanti dari jangan lihat kuota juga dari penyelenggara beasiswa, lihat kuotanya nanti dari penyelenggara yang akan menentukannya gitu. Cuman ini buat jadi gambaran mereka aja gitu, kalau kalian prioritas kalian tuh bisa di sini gitu. Atau bisa juga di checklist aja, jadi nanti ya benar-benar dari si penyelenggara beasiswa yang menentukan. Tuh, ini sebenarnya opsional karena di sini nggak wajib. Di sini kalian bisa memasukkan surat rekomendasi. Nah, ini kalau menurut gue pribadi ini salah satu yang cukup penting gitu. Nah, untuk kalian itu gimana sih cara meminta surat rekomendasi? Kalian bisa minta ke kepala sekolah, bisa kalau di pesantren bisa ke kepala pondok, itu juga bisa.
Kalau yang kuliah S1 mau PS2 bisa minta ke dosen kalian. Nah, ini tinggal dicek guys. Oke, lalu di sini tipenya apa? Ada akademis, ada personal, dan misalnya dari sisi akademisnya, kalau akademik ini personal tuh dari personalnya. Kalau ini TDV graduate tuh yang sebelumnya dia udah pernah lolos di beasiswa TDV, jadi ini kita pilih yang akademis saja ya, lebih bagus gitu. Nah, ini si pemberi rekomendasi siapa, misalnya lalu nomor handphonenya, jangan sampai lupa kita masukin emailnya. Oke, bisa contoh aja. Working institutionnya, nah ini tempat di mana si pemberi rekomendasi itu bekerja. Tuh misalnya dia sama kita. Oke, nah ini terakhir, ini ada bahasa Turki asik lama. Jadi di sini itu maksudnya adalah kalian bisa menambahkan informasi tambahan mengenai hubungan kalian dengan si pemberi rekomendasi itu. Oh ya, jadi ini kalian harus isi dengan bahasa Inggris ya. Nah, ini hanya datanya aja. Nanti untuk surat referensinya, surat rekomendasinya kalian upload di My Documents ini. Nah, sebelumnya ini kalian save dulu, lalu itu kalian ini kalian save ini, jangan dulu ya, kalian save dulu, baru setelah itu kalian masuk ke My Documents gitu. My Documents tadi belum di save ya. Nah, ini kalian upload ya semua untuk file-file yang dibutuhkan, mulai dari KTP di sini, lalu paspor, lalu ya ini nggak perlu resident permit, activity dokumen misalnya kalian punya aktivitas di luar sekolah akademis, ini kalian bisa upload juga. Sertifikat kalau kalian ada, misalnya pernah ikut lomba, ikut OSIS, pengurusan dan lain sebagainya, bisa kalian upload juga. Nah, ini transkrip nilai atau ijazah, bisa juga resume. Nah, ini CV kalian, ini kalian bisa upload juga di sini. Nah, ini penting juga, salah satu penting. Lalu juga graduation document, transkrip nilai, ini ijazah. Lalu graduation document ini gak perlu dilihatin aja, hafiz dokumen kalau kalian hafiz Quran. Nah, ini adalah surat rekomendasi. Kalian upload di sini, klik. Nanti tinggal terakhir tuh kalian di sini kalian checklist. Di sini kalian state kalau misalnya kalian sudah mengisi dengan sebenar-benarnya form dokumennya. Lalu tinggal di apply and complete gitu. Selesai untuk form dari pendaftaran beasiswa Turki TDV. Ini untuk program S1 ya. Nah, di sini spill dikit untuk e-booknya. Jadi e-booknya ini panduan daftar beasiswa. Jadi ini berisi 60 halaman. Ini lengkap daftar isinya. Mulai dari kampus yang bisa dipilih, lalu step by stepnya lengkap di sini. Di sini gue jelasin ya. Tuh. Jadi di sini kalian bisa tahu dengan benar-benar jelas, karena sini dijelaskan dengan detail gitu per kolom yang harus diisi. Dan di sini juga, nah ini ada gue tahu untuk cara menulis motivasi yang baik. Lalu di sini beberapa referensinya, bisa kalian cek juga. Di sini juga dibahas juga, bahas tentang contoh resumenya yang bagus seperti apa, lalu juga contoh surat rekomendasi. Nah, ini lengkap banget, kalian bisa langsung download aja, di linknya ada di bio. Oke, itu aja untuk
pendaftaran beasiswa TDV 2025. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk mengisi forum ini. Kalau masih ada yang bingung, langsung aja download untuk e-booknya, insyaallah worth it dan bermanfaat. Mungkin next gue akan coba buat video untuk pendaftaran yang SMA beasiswa TDV 2025. Oke, itu aja.